Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas kompilasi soal-soal tes karakteristik pribadi atau TKP yang pastinya akan membantu kalian dalam memahami model soal TKP yang akan diujikan pada SKD CPNS. Oke, kita akan mulai dari soal nomor 1. Di kantor Anda terjadi kehilangan uang tunai yang tersimpan dalam brankas. Posisi Anda adalah seorang kepala ruangan. Yang Anda lakukan? Nah, sekarang kita coba analisis option jawabannya satu persatu ya teman-teman. Dari bagian A, meminta masukan dari atasan, langkah terbaik yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, option ini kurang tepat karena seharusnya kita yang berinisiatif memberikan usulan terkait apa solusi dari permasalahan tersebut sebelum meminta masukan dari atasan, sebagai salah satu wujud profesionalitas kita. Kemudian bagian B, merasa bertanggung jawab sepenuhnya dan mengganti uang yang hilang dengan dana pribadi Anda. Nah, option jawaban ini juga kurang tepat karena itu bukan solusi. Bukan Anda pelakunya, jadi bukan tanggung jawab Anda untuk mengganti uang tersebut. Kemudian kita lihat bagian C, mengusulkan pemberhentian pegawai penanggung jawab dana tersebut. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena seharusnya diselidiki terlebih dahulu, baru kemudian membuat keputusan. Bagian D, menyelidiki sendiri dengan melakukan interogasi kepada satpam di tempat kerja Anda. Ini juga kurang tepat, karena Anda bukan pihak yang berwenang melakukan interogasi. Oke, kita lihat bagian E, mengusulkan kepada atasan Anda agar dilakukan audit investigasi untuk mengetahui pelakunya. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat karena Anda berinisiatif memberikan usulan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi kepada atasan, apalagi status Anda adalah sebagai kepala ruangan. Dan usul untuk melakukan audit investigasi untuk mengetahui pelakunya juga sangat masuk akal dan dapat membantu menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan terhadap pelaku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di kantor Anda ada CPNS baru yang ditempatkan satu seksi dengan Anda. Ini merupakan hari pertama dia masuk kerja. Yang Anda lakukan, bagian A, menunggunya memperkenalkan diri. B, setelah dia memperkenalkan diri, Anda juga memperkenalkan diri dan teman-teman Anda. Oke, kita simpan jawaban bagian B. C, memintanya memperkenalkan diri karena dia harus menghormati senior. Ini kurang tepat. Bagian D, menasehatinya untuk berlaku sopan. Kurang tepat. Bagian E, tetap fokus dengan pekerjaan Anda dan tidak menghiraukannya hingga pekerjaan Anda selesai. Ini juga kurang tepat teman-teman, kita tidak boleh bersifat apatis terhadap lingkungan. Nah, antara bagian A dan bagian B, tentunya yang paling tepat adalah bagian B. Setelah dia memperkenalkan diri, maka Anda juga memperkenalkan diri dan teman-teman Anda kepada si CPNS baru tersebut. Oke, jawabannya bagian B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam suatu pembangunan infrastruktur, Anda telah dipilih sebagai pemimpin proyek. Nah, saat evaluasi hasil, Anda dinilai lalai dalam melaksanakan tugas. Maka yang Anda lakukan adalah bagian A, mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Oke, kita simpan dulu jawaban bagian A. Bagian B, meminta bantuan pihak lain untuk mencari solusi. Ini kurang tepat ya. Bagian C, meminta saran dan petunjuk atasan untuk memikirkan solusi permasalahan Anda. Kurang tepat pastinya, maka kita eliminasi jawaban bagian C. Bagian D, memperbaiki kelalaian tersebut dan mencari solusi terbaik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, kita simpan jawaban bagian D. Bagian E, meminta maaf kepada atasan dan seluruh tim kerja Anda. Saya rasa ini kurang tepat juga karena yang kita butuhkan adalah solusi, bukan hanya permintaan maaf. Nah, antara bagian A dan D,
Yang lebih tepat adalah bagian D. Kita memperbaiki kelalaian tersebut dan mencari solusi terbaik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, jawabannya bagian D. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Anda mendapatkan surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota, sementara masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Apa yang Anda lakukan? Nah, coba kita baca option jawaban bagian A. Sengaja ikut dinas luar kota agar bisa terhindar dari pekerjaan. Ini tentunya kurang tepat. Bagian B. Berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak menumpuk pekerjaan nantinya. Kita simpan jawaban bagian B. Kemudian C. Anda masih ingin menyelesaikan pekerjaan saat ini yang Anda terima. Ini juga kurang tepat karena melakukan perjalanan dinas keluar kota itu juga adalah tugas yang diberikan kepada Anda, jadi harus bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Kemudian bagian D, membawa tugas tersebut dalam perjalanan dinas. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman karena akan membuat Anda kurang fokus dalam mengerjakan pekerjaan itu dan hasilnya pasti akan kurang maksimal. Nah, untuk option bagian E, memerintahkan pegawai lain untuk merampungkan tugas Anda. Nah, ini tentunya salah besar, ini bukan jawabannya ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah bagian B, berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak menumpuk pekerjaan nantinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Melihat maraknya praktik pungli di unit instansi Anda, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, bagian A, segera bereaksi dengan melaporkannya kepada atasan. Kita simpan jawabannya. Bagian B, menegur dengan tegas dan mengingatkannya agar tidak mengulanginya. Oke, ini juga mungkin. Bagian C, ikut terlibat di dalam praktik pungli tersebut. Ini tentunya tidak tepat. Bagian D, tidak menghiraukan kejadian tersebut. Ini juga kurang tepat. Bagian E, mengamati dan menjauhi rekan kerja yang melakukannya. Nah, bagian E juga kurang tepat ya teman-teman. Oke, antara bagian option A dan option bagian B, yang lebih tepat adalah bagian A karena atasan lebih mengetahui apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan terhadap pelaku pungli. Jika cuma sekedar menegur dan mengingatkan, nanti tidak ada efek jera bagi oknum yang melakukan pungli tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah bagian A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda diberikan tugas oleh atasan terkait program kesejahteraan untuk masyarakat desa. Langkah pertama yang Anda lakukan ketika akan mengerjakan tugas dari atasan adalah A. Menyiapkan lingkungan kerja yang mendukung. B. Memahami tugas yang diberikan. C. Bertanya kepada rekan kerja. D. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut. E. Bertanya kepada atasan tentang langkah yang tepat mengerjakan tugas tersebut. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena kalau bagian A menyiapkan lingkungan kerja yang mendukung atau option bagian B memahami tugas yang diberikan, itu memang sudah seharusnya Anda lakukan sebelumnya. Nah, untuk bagian C dan E tentunya juga kurang tepat ya teman-teman. Dan bagian D adalah langkah konkret yang bisa Anda lakukan, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat. Namun di sisi lain juga membawa dampak negatif bagi instansi tempat Anda bekerja apabila disalahgunakan. Sikap Anda, bagian A, mencari informasi dari berbagai sumber tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut. B. Membuat standar operasional dan prosedur penerapan
termasuk batasan penggunaannya agar tidak disalahgunakan. C. Mempelajari teknologi informasi dengan baik, kemudian menerapkannya di kantor Anda. D. Langsung menerapkan teknologi informasi tersebut di kantor Anda untuk memudahkan pertukaran informasi antar bagian dan dengan pemangku kepentingan. E. Mempelajari teknologi tersebut dan menerapkannya dengan membuat penyesuaian yang diperlukan serta menyusun standar operasional dan prosedur. Nah, inti soal ini adalah perkembangan teknologi informasi dapat membawa dampak negatif jika disalahgunakan. Nah, maka kita harus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Kita harus mempelajari teknologi tersebut, kemudian menerapkannya dan membuat penyesuaian yang diperlukan, serta menyusun standar operasional dan prosedur. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8. Karena adanya pandemi COVID-19, Biro Perjalanan Wisata tempat Anda bekerja membatalkan perjalanan wisata dalam negeri sampai pemerintah mengizinkan. Nah, ada beberapa customer yang menolaknya. Sikap Anda menghadapi customer tersebut adalah bagian A, memberikan pengertian kepada customer dan berjanji akan kembali membuka perjalanan wisata apabila keadaan sudah kondusif. B. Meminta maaf kepada customer atas ketidaknyamanannya dan mengembalikan uang pembayaran sebagai bentuk tanggung jawab. C. Mengikuti keinginan beberapa customer yang menolak kebijakan tersebut dengan membawa mereka ke tempat wisata yang lain. D. Memberikan pengertian kepada customer mengenai bahaya virus COVID-19 dan mengembalikan uang pembayaran mereka. Atau bagian E, meminta maaf kepada customer atas ketidaknyamanannya dan menjelaskan bahaya virus COVID-19 yang dapat tersebar apabila mereka tetap melakukan perjalanan wisata dalam waktu dekat. Oke teman-teman, dari kelima option jawaban ini, yang paling tepat adalah option jawaban bagian B. Kita harus meminta maaf kepada customer karena ketidaknyamanan dan kemudian mengembalikan uang pembayaran sebagai bentuk tanggung jawab. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Di lingkungan tempat tinggal Anda sering terjadi perdebatan antar warga karena adanya perbedaan pandangan politik. Maka sikap Anda, bagian A, tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi. Ini kurang tepat teman-teman, kita harus berdampak positif dan tidak apatis terhadap lingkungan kita. Bagian B, mencari cara supaya suasana lingkungan kembali kondusif. Oke, yang ini kita simpan dulu jawabannya. Bagian C, menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan tersebut. Ini juga kurang tepat. Bagian D, berusaha mengubah pandangan mereka yang memiliki pandangan politik berbeda dengan saya. Nah, ini juga kurang tepat karena kita tidak perlu mengubah pandangan politik orang lain ya teman-teman, karena itu adalah hak tiap-tiap orang. Bagian E, mengingatkan pada mereka yang berdebat bahwa perdebatan pandangan politik mereka dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, ini mungkin niat kita baik tapi terkesan melebih-lebihkan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Kita mencari cara supaya suasana lingkungan kembali kondusif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Anda adalah petugas di loket pendaftaran dinas yang mengurusi masalah kependudukan. Nah, Pak Andi datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap, padahal berasal dari tempat yang jauh dan juga sudah lanjut usia. Sikap Anda? Oke, teman-teman di sini fokusnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi, kasus ini kita harus berusaha terlebih dahulu memberi solusi dan membantu permasalahan yang dialami oleh Pak Andi, mengingat dia berasal dari tempat yang jauh dan juga sudah lanjut usia. Untuk bagian A, melihat syarat-syarat apa yang kurang barangkali masih bisa diberikan pelayanan. Oke, kita simpan dulu jawabannya.
Bagian B, langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat adalah hal biasa. Tentunya ini kurang tepat, ini kurang profesional. Bagian C, menolak dan memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. Ini juga kurang tepat. Bagian D, berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. Oke, bagian D kita simpan juga jawabannya. Kemudian option bagian E, langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh. Nah, ini kurang tepat juga. Nah, antara bagian A dan D, jawaban yang lebih tepat adalah bagian D. Karena sebelum memutuskan untuk membantu Pak Andi, kita harus berkonsultasi dulu dengan atasan. Apakah memang ada kebijakan yang dapat dilakukan untuk membantu Pak Andi? Jadi jawabannya adalah bagian D. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga membantu ya. Dan jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Thank you for watching and see you on the next video.